Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Stopul dari kelas 12D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rehana Syafira dari kelas 12D. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang struktur dan ciri bahasa teks editorial. Berikut contoh teks editorial yang kami ambil dari Google edisi 27 Juli 2020. Struktur teks editorial yang pertama ada judul. Judul berisi sikap ataupun pendapat ataupun reduksi dari reaksi media massal terhadap fenomenal ataupun aktual yang terjadi pada masyarakat. Judul yang kami kutip adalah pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah isu penting. Isu penting berisi data ataupun fakta terkait ataupun permasalahan atau fenomena aktual yang terjadi pada masyarakat. Isu penting yang ada di teks editorial ini adalah pandemi COVID-19 tentu dapat menimbulkan gangguan kelangsungan pelayanan kesehatan, termaksud pada balita, yang berpotensi meningkatkan kesakitan hingga kematian. Struktur teks editorial yang ketiga adalah ulasan atau opini yang disertai argumen. Berisi opini atau hasil survei yang disertai dengan data atau bukti pendukung dan faktor penyebab. Ulasan atau opini yang kita dapatkan dari teks editorial ini yaitu pertama, pelayanan kesehatan anak diupayakan melalui pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, kapsul vitamin A dan tata laksana balita sakit jika diperlukan, serta program pencernaan penyakit seperti pemberian massal obat kecacingan, triple eliminasi, dan lain-lain. Teks editorial yang keempat adalah solusi, harapan, atau penegasan. Solusi, harapan, atau penegasan yang kita ambil dari teks editorial ini adalah panduan layanan kesehatan balita di masa pandemi COVID-19 yang ditunjukkan kepada seluruh pengolahan program kesehatan terkait sasaran anak di puskesmas, FKTP, dan Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Ciri-ciri kebahasan dari teks tersebut adalah 1. Menggunakan kalimat kritik. Contoh kalimatnya adalah sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk menyeimbangkan kebutuhan pangan COVID-19 dan tetap memastikan kelangsungan pelayanan kesehatan esensial pada balita tetap berjalan. Kedua, menggunakan kalimat sindiran. Contoh kalimatnya yaitu pemerintah dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang upaya kesehatan anak. Ketiga, tidak menggunakan kalimat pujian. Keempat, menggunakan kalimat perbandingan. Contoh kalimatnya yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukannya upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang kelima yaitu kalimat penegasan. Contoh kalimatnya adalah pelayanan kesehatan anak diupayakan melalui pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, kapsul vitamin A dan tata laksana balita sakit jika diperlukan, serta program pencegahan penyakit seperti pemberian massal obat kecacingan, triple eliminasi, dan lain-lain. Keenam yaitu saran. Contoh kalimatnya adalah panduan layanan kesehatan balita di masa pandemi COVID-19 yang ditunjukkan kepada seluruh pengelola program kesehatan terkait sasaran anak di puskesmas, FKTP, dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Provinsi.